Bertemu lagi kita dalam Jangan Salahkan Aku Selingkuh, buah karya Renita April. Dan kali ini mari bersama-sama kita dengarkan bab 31. Audiotune lovers, selamat menikmati. Lisa perlahan membuka matanya. Dia mengercap dan memegang kepalanya yang masih terasa sedikit pusing. Lisa meraba-raba perutnya. Lisa melihat Dimas yang tertidur di kursi. "Mas," Lisa berkata dengan lirih. Dimas terbangun dari tidurnya. Dia langsung saja menggenggam tangan sang istri. "Lisa, kamu sudah sadar? Sadar juga akhirnya kamu? Apa yang kamu rasakan?" Dimas mengusap pelan puncak kepala Lisa. "Mas, anak kita bagaimana? Apa dia baik-baik saja?" tanya Lisa. Dimas berusaha untuk tegar. Dia tidak tega untuk mengatakan yang sebenarnya. Lisa mengerutkan dahinya. Dimas diam saja dan belum menjawab pertanyaannya. "Mas, bagaimana kandunganku? Apa baik-baik saja?" tanya Lisa lagi. "Anak kita sudah di surga," ucap Dimas. "Maksud kamu?" tanya Lisa. "Kamu keguguran, Lisa," lirih Dimas. Lisa kaget mendengarnya. Dia menggeleng tidak percaya akan apa yang diucapkan oleh Dimas. "Enggak, itu enggak mungkin. Kamu pasti bohong," pekik Lisa. Air mata sudah menetes di pipinya. Lisa meraba perutnya. Dia sangat mengharapkan seorang anak dalam hidupnya. Lisa ingin memberikan kebahagiaan kepada Dimas. Namun takdir berkata lain. Lisa harus kehilangan calon bayinya. "Sabar Lisa, aku juga bersedih karena harus kehilangan calon anak kita," lirih Dimas. "Semua ini karena kamu, Mas." Lisa melepas genggaman tangan Dimas. "Kalau saja kamu tidak menginap di tempat Ana, sudah pasti aku tidak akan kehilangan bayi." "Lisa, aku tidak bermaksud meninggalkan kamu sendirian," ucap Dimas. Pintu ruangan rawat Lisa dibuka. Ana masuk dengan membawa bingkisan buah di tangannya. Lisa memalingkan wajahnya enggan untuk melihat Ana. "Lisa, bagaimana kondisi kamu?" tanya Ana. "Lisa keguguran," ucap Dimas. Ana menutup bibirnya. "Lisa, Dimas, aku turut prihatin. Semoga kamu bisa hamil lagi. Kata dokter, untuk bisa hamil akan sulit," ucap Dimas. Lisa kaget mendengarnya. "Maksud kamu apa, Mas?" "Lis, kamu terkena benturan kuat. Kamu bisa hamil tapi kemungkinannya sangat tipis," ucap Dimas. "Kasihan sekali kamu, Lisa," ucap Ana. "Ini semua karena kamu, Ana. Kamu yang membuat Dimas bermalam di rumahmu," hardik Lisa. Ana memutar mata malas. "Sebenarnya aku kasihan padamu. Sudah kehilangan anak, tapi mulutmu masih berkata pedas. Aku hanya ingin mengucapkan selamat untukmu. Selamat karena sekarang kamu menjadi wanita mandul." "Ana, jaga bicaramu," bentak Dimas. Ana menutup bibirnya. "Ups, maaf." Ana menaikkan sebelah sudut bibirnya. "Karma itu datangnya cepat ya." Ana menatap wajah sendu madunya. "Kamu sering mengatakan itu ke aku bahwa aku ini mandul. Nah, sekarang kamu tidak bisa hamil lagi. An, kenapa kamu berubah? Kamu seperti bukan anak yang kukenal," lirih Dimas. Dimas menatap istri tuanya. Ana sudah berubah. Sikapnya tidak lagi seperti dulu. Sebenarnya Ana wanita yang baik dan lembut. Tapi sekarang Ana menjadi wanita bermulut pedas dan penuh dendam. Ana menyunggingkan senyum di bibir. "Dimas,
Kenapa kamu berubah? Kamu bukan seperti Dimas yang ku kenal. Kamu dulu begitu setia padaku, tapi sekarang kamu mendua." Dimas mengepal geram. "Cukup, An. Ada apa denganmu? Apa karena laki-laki itu kamu berubah?" "Sikapmu, Dimas, sikapmu yang membuatku berubah," ucap Ana. Ana mengeluarkan map coklat dari dalam tasnya. Dia melempar map itu ke hadapan suaminya. Dimas memegang map itu dan membukanya. Dia membelalak melihat isi dari map itu. Ana memberinya surat cerai. "Ana, apa ini?" Dimas menunjukkan surat itu pada Ana. "Kamu itu bisa baca nggak sih?" Ana memberikan ballpoint kepada Dimas. "Tanda tanganin saja. Setelah itu kita selesai." Dimas menepis tangan Ana. Ballpoint itu terlempar jauh ke lantai. Dimas juga meremukkan surat itu. Dia merobek surat gugatan yang diberikan Ana. "Sampai kapanpun kita tidak akan pernah berpisah," ucap Dimas. Ana mengepal geram. "Terserah, aku tidak akan menyerah untuk berpisah darimu. Kamu tidak pernah memberiku nafkah batin dan tidak adil dalam berpoligami. Tunggu saja aku di pengadilan nanti." Ana beralih melihat wajah Lisa. "Selamat sekali lagi untukmu, Lisa. Predikatmu bertambah dari pelakor bertambah lagi menjadi wanita mandul. Aku harap Dimas tidak nikah lagi karena kamu tidak bisa hamil." Ana melangkah keluar dari ruang rawat Lisa. Tadi pagi Ana memang tidak jadi mengunjungi Lisa setelah mendengar ucapan Dimas. Dia pergi mengambil surat gugatan di pengadilan. Ana lalu pergi lagi ke rumah sakit. Dia ingin melihat Lisa dan memberikan surat gugatan itu kepada suaminya. Ana sudah mantap untuk berpisah dari Dimas. Ana keluar dari rumah sakit dan masuk ke dalam mobilnya. Dia menghela nafas panjang dan menghembuskannya. Dia menyalakan mesin dan melajukannya menuju rumah. Dimas menggusar rambutnya dengan kasar. Dia menatap surat gugatan yang telah dia robek-robek. Dimas tidak mengira jika Ana sudah mengurus perceraian mereka. "Mas, kenapa tidak kamu tanda tanganin saja surat itu sih? Ana sudah tidak mencintai kamu lagi," kata Lisa. "Diam, ini semua karena kamu. Sikapmu itu yang membuat Ana ingin bercerai dariku," hardik Dimas. Lisa terkesiap mendengarnya. "Kenapa kamu malah menyalahkan aku?" Lisa kesal pada Dimas yang telah menuduhnya sembarangan. "Kamu yang selalu melarangku untuk bersama Ana," kesal Dimas. Dimas beranjak dari kursinya. Dia mengambil kunci mobil dan hendak keluar dari ruangan Lisa. "Aku mau pulang. Kamu di sini saja. Ada suster yang akan menjaga kamu." "Mas, tega kamu meninggalkan aku," pekik Lisa. "Kemarin aku juga sendiri di rumah sakit. Jangan manja. Aku ingin pulang ke rumah Ana," ujar Dimas. Dimas menarik pintu dan keluar. Lisa memanggil-manggil namanya, namun Dimas menulikan telinganya. Dimas melangkah keluar dari rumah sakit. Dimas masuk ke dalam mobil. Dia menyalakan mesin lalu melajukan ke jalan raya. Dimas bukan pergi pulang ke rumah Ana, tapi Dimas menuju gedung perkantoran Rehan. Mobil Dimas sampai di gedung perkantoran Rehan. Dia keluar dari dalam mobil dan masuk dalam gedung perusahaan. Dimas bertanya pada bagian resepsionis. "Ada yang bisa dibantu, Pak?" tanya wanita bagian resepsionis. "Katakan pada atasanmu, Dimas ingin bertemu dan bicara padanya," ucap Dimas. Wanita itu lalu menelpon dan memberitahu sekretaris Rehan. Dia mengangguk mengerti atas jawaban yang diberikan dari si penerima telepon. "Silakan menuju lantai 20, Tuan Rehan sudah menunggu," seru wanita itu. Dimas langsung saja masuk ke dalam lift dan menekan angka 20. Denting lift berbunyi, pintu terbuka dan Dimas keluar. Dimas disambut oleh karyawan wanita yang akan mengantarkannya menuju ruangan Rehan.
Wanita itu membuka pintu ruangan. Silakan. Dimas masuk ke dalam ruangan Rayhan. Di sana ada juga Diki yang duduk di sofa. Ray memberi kode agar Diki keluar meninggalkan dia dan Dimas. Diki mengangguk setelah tahu arti dari kode yang Rayhan berikan. Diki memberi tatapan dingin kepada Dimas. Namun Dimas membalas tatapan itu dengan tajam. Seperti biasa, saya akan segera kembali membacakan bab berikutnya. So, please wait for me, Audiotune lovers. I will be back. To be continued. Bersambung. Dukung author dengan vote, like, dan juga komennya ya. That's it. Itu tadi small note from Renita April. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotune.